Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Yanuar, Dr. Afrina, juga Dr. Odi atas diskusinya yang sangat menarik dan tidak membuat ngantuk. Baik, untuk acara sesi selanjutnya, kami lanjutkan ke acara sesi yang pertama, yaitu nanti akan kita lalui diskusi dengan dua topik. Yang pertama yaitu patofisiologi dan faktor risiko dari rinitis alergi. Yang kedua yaitu panduan tata laksana rinitis alergi atau updated guidelines. Pada sesi pertama ini akan dipandu oleh guru kami yaitu Profesor Dr. Suprihati, spesialis THT BKL, subspesialis alergi imunologi konsultan MSc. Sekilas tentang kurikulum vitae dari Prof. Supri, yaitu beliau lahir di Banjarnegara 21 Juni 1950. Untuk pendidikannya, dokter umum pada FK Undip pada tahun 1976, spesialis THT di FK Undip, lulus pada tahun 1983. Kemudian untuk pasca sarjana, yaitu program Magister Program Clinical Epidemiology University of Chulalongkorn, Bangkok, untuk S3 program doktor di kedokteran Undip pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan, staf pengajar bagian THT FK Undip hingga saat ini, staf luar biasa bagian THT IKTHT KL FK Undip, kemudian Ketua Komisi Etik Penelitian FK Undip tahun 2016 sampai 2019, dan anggota Komisi Etik Penelitian FK Undip pada tahun 2013 sampai 2016. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Profesor Suprihati untuk memandu acara sesi diskusi yang pertama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ke bagian pertama. Pembicara pertama adalah Dr. Arif Darmawan. Aduh, saya dulu salah, pakainya Darmawan terus itu orang Dermawan ini bukan Darmawan. MKes SPTHT BKL subspesialis alergi imunologi konsultan. Siapakah Dr. Arif Darmawan ini? Dr. Arif Darmawan lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Maranatha tahun 98, spesialis THT SP1 di FK Pajajaran tahun 2007, S2-nya juga di Unpad tahun 2007 juga. Benar enggak ini? Oh, barengan sekaligus, betul. Kemudian sebagai konsultan alergi imunologi 18 September 2013. Sampai sekarang masih sebagai staf divisi KSM Ilmu Kesehatan THT KL RSUP Dr. Hasan Sadikin atau FK Unpad Bandung. Dan sekarang beliau diminta sebagai atau dinobatkan jadi Ketua Kodi Alergi Imunologi Indonesia 2018 sampai sekarang. Silahkan, Dr. Arif. Waktunya berapa nih? 20 menit. 20 menit ya, Dr. Arif. Saya izin dari bawah, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Tadi terima kasih buat Prof sudah mereview mengenai materi-materi pagi ini, dan juga tadi tim dari Dr. Yanuar, Dr. Rodi, dan Dr. Rina.
Hari ini kita mulai sesi pertama dengan judul patofisiologi dan faktor risiko. Sebagai pengantar, judul ini memang berlandaskan pada risiko, faktor risiko yang harus jadi concern kita. Karena ternyata faktor risikonya banyak sekali, beberapa faktor yang kadang-kadang tidak kita perhatikan pada saat kita melakukan tata laksana pasien. Kita hanya rutinitas, periksa, beri obat, kemudian tata laksana, tanpa kita melihat faktor risiko yang ada di sekitar pasien tersebut. Baik dari pribadinya, sebagai host, atau dia di lingkungannya. Ya. Mungkin ini secara definisi, mungkin kita mereview kembali ya dok ya, bahwa IIGE definisinya adalah IgE mediated hypersensitivity tipe 1. Mungkin kita masih mengingat bahwa selalu melibatkan suatu proses imunoglobulin E. Yang penting adalah sering rinitis alergi dianggap diabaikan. Nah, pil biasa, kemudian itu bisa sembuh sendiri, kemudian dengan istirahat, kemudian dengan obat membeli sendiri juga bisa sembuh sendiri begitu. Sebab bukan sembuh tidak sembuh pada pandangan alergi, tapi terkontrol atau tidak terkontrol. Ya, kadang-kadang kita setelah diobati perbaikan, tapi nanti 2-3 minggu pasien mengeluh kembali seperti itu. Ya. Terus berulang dalam suatu rutinitas biasa. Akhirnya pasien nggak kembali ke kita, hanya membeli obat rutin saja ke apotek begitu ya. Tapi semakin hari kualitas hidupnya itu makin turun. Ya. Dikatakan kadang-kadang misdiagnosis atau diabaikan karena memang tidak membahayakan secara. Tapi tanpa sadar kalau kita hitung dia ternyata jajan obatnya banyak banget gitu. Berobatnya banyak banget. Sosioekonomi yang terganggu. Belum gangguan tidur, mulai dari gangguan tidur, produktivitas turun, mudah emosional, marah-marah, di sekolah daya tangkapnya juga berkurang, ya, prestasinya mulai turun tanpa kita sadar. Produktivitas, kemudian tuh ada perubahan-perubahan. Oh, maaf. Sorry. Ya. Tadi sudah direview beberapa, tentu saya mereview sedikit saja. Diagnosis tentu berdasarkan analisis tadi. Analisis, kemudian kita cari yang khas juga. Selain tadi ada gejala hidung, juga keluarga. Topik di keluarga anjing. Itu informasi penting saya kira kita sudah terbiasa mereview. Hanya kadang-kadang kita mendapatkan juga kasus yang memang tidak terdeteksi famili atopiknya, tapi tidak apa-apa, kita kumpulkan saja data-data ini. Jadi menangani pasien alergi pada saat awal tuh waktunya 3 kali lebih lama daripada pasien yang bukan alergi. Jadi dia bisa diam di ruang praktek kita lebih lama karena kita kan mereview lebih jauh begitu ya. Setelah kita punya dapat informasi cukup, sehingga kita punya informasi yang dapat kita jadikan agenda ke depan seperti apa sih pasien ini. Dan jangan lupa tadi sudah ditanyakan juga tentang komorbid. Ya. Itu harus kita mulai dari yang sering kita temukan di kulit, dermatitis atopik ataupun asma, ya. Atau ke saluran pencernaan. Mudah kembung, reflux gitu ya, sendawa-sendawa gitu karena peristaltiknya terganggu. Itu juga bisa jadi bahan untuk informasi buat kita. Pemeriksaan fisik tadi sudah direview beberapa, ya, allergic signer, ya. Kemudian Dennis Morgan Line, Rajik Chris, ya. Karena vena wajah itu kan mengalirkan, kita masih ingat vena wajah itu banyak mengalir ke arah hidung kita. Sehingga pada saat kedakan pasa hidung kita tuh banyak sekali sinusoid atau pembuluh darah. Sehingga pada saat terjadi kongestif itu terjadi stasis. Sehingga daerah mata kita yang longgar ini dia tampak seperti kebiruan gitu ya. Kemudian juga di sini area sini tidak ada otot, itu ada garis membentuk garis yang tidak ada otot antara dua otot itu yang garis Denning Morgan Line. Kalau allergic crease mungkin karena tadi allergic salus seperti kasus tadi ya.
Kalau kita mau coba 2-3 minggu aja kita gini-gini, pasti ada garis kita juga ya di sini. Itu seperti itu. Itu peralihan antara os nasal dengan kartilago. Itu dia lebih loose sehingga membentuk garis demikian. Kemudian mukosa pun sama, akhirnya ketebalan mukosa hidung kita itu akan menebal karena terinfiltrasi cairan, terinfiltrasi sel-sel inflamasi, jaringan ikat, sehingga pada saat kita periksa rinoskopi anterior warnanya sudah pale, pucat, dia menjauhi dari pembuluh darah ya, atau kalau sinusoidnya yang besar jadi kebiruan seperti itu. Nah, itu terjadi proses inflamasi yang hebat. Pada saat kita rinoskopi anterior, kita nggak bisa, dia udah bersentuhan dengan septum. Jadi orang ini, pasien ini nafasnya lewat meatus media, gitu. Sedangkan idealnya itu di dasar hidung, kemudian septum, dan konka inferior yang konkanya besar. Di situ untuk humidifikasi, filtrasi, termoregulasi, yang fungsi hidung yang normal. Tapi dia langsung ke meatus media, masih bisa bernafas pasiennya. Tapi memang secara fisiologi hidung, humidifikasi, termoregulasinya itu tidak sebaik di area-area konka inferior. Sehingga kalau dingin dia langsung bersin, panas dia langsung bersin. Seperti itu ya. Itu juga problem pada saat kita rinoskopi anterior itu konkanya besar. Kita nggak bisa lihat dinding nasofaring. Oh ini udah hipertrofi seperti itu. Itu bisa. Kemudian memang secara endoskopi tidak spesifik gitu. Kita bisa lihat kelainan-kelainan yang ada. Nah tadi pemeriksaan penunjang tuh ya, untuk diagnostika skin prick test, AG spesifik atau smear swab ya, atau eosinofil itu bisa. Ini diagnosis yang mereview kembali tentang hal tersebut. Nah ini tadi sudah berkali-kali diulang prevalensinya. Rilis terbaru 2023 dari International Consensus Allergic Rhinitis 2023 itu 5% sampai 50%. Jadi dari 10 pasien kita mungkin 5 orang sudah berpotensi ada hal tersebut. Yang terbaru di Asia berkisar, memang prevalensi ini tergantung metode penelitian yang dipakai, kemudian geografis kita. Di satu kota dengan kota yang lain itu kita tidak bisa samakan. Kami contoh di Bandung, cekungan, dikelilingi gunung, kemudian dia dingin, kelembaban, dan itu tentu alergennya lebih banyak. Polusi udaranya juga lebih banyak. Nah, ini adalah yang update terbaru bahwa dalam menangani alergi ini adalah suatu penyakit sistemik. Tidak lagi lokal di hidung, tapi suatu sistemik manifestasi dan dipengaruhi oleh pola genetik, sosioekonomi, kemudian lingkungan, dan juga gaya hidup. Ini yang harus kita selalu identifikasi pada seorang pasien. Sistemik allergic ini mungkin ini kita tadi sudah direview ya, ada asma, atopic dermatitis, ini yang terbanyak mungkin yang kita bisa temukan. Namun jadi melibatkan multi organ dari multi sistem di tubuh kita. Konsep sejak tahun 2000 kurang lebih seperti itu. Ini juga dikatakan pasien dengan asma itu 80% mungkin ada rhinitis alergi. Karena pasien nggak nafas dari hidung, dia nafas lewat mulut. Filtrasi tidak ada, partikel dengan ukuran mungkin lebih 15 mikron itu langsung masuk ke bronkus. Terjadi reaktif. Ya. Sering malam anak tuh batuk-batuk setiap malam. Ya dehem-dehem terus begitu ya. Seperti 80% itu orang asma ada. Rata-rata pasien asma itu kalau kita tangani daerah hidungnya, itu perbaikannya signifikan. Makanya sejauh dokter penyakit dalam, dokter anak itu sudah terbiasa menggunakan steroid nasal spray saat ini. Karena mereka sudah paham tentang konsep-konsep one airway, one disease itu. Begitupun pada rintis alergi, kita harus identifikasi karena 10-30% berpotensi asmatis yang memang tidak berjam-jam. Hanya jam-jam tertentu dia merasa banyak lendir. Jadi seperti asmatis begitu ya. Agak berat jam-jam tertentu itu. Sekitar 10-30%. Nah ini yang harus kita cegah.
Jangan sampai bolak-balik ini terjadi. Kita sebagai anak harus identifikasi ini hal tersebut. Mereview kembali tentang hidung kita, bahwa kita harus paham bahwa daerah hidung kita ada flow hidung saat inspirasi, ekspirasi, sehingga hidung ini memang proteksi untuk saluran nafas bawah. Konsep upper airway, lower airway itu hanya konsep pembagian anatomi mungkin ya. Tapi kalau secara imunopatogenesis anak itu fisiologi sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Kita lihat ini adalah airflow yang gambar yang ini hidung. Kita lihat ini laminar dari alirannya seperti ini. Mungkin area merah itu yang memang flow-nya yang paling besar, itu di antara konka inferior dengan septum itu. Sepanjang itu yang memang, terutama area depan. Ini yang berat di sini untuk fluidifikasi, filtrasi, termoregulasi seperti ini. Ini juga sama, ada berapa ini konka inferior gitu. Kita saat melakukan tindakan mengulangi volume dari konka inferior, kita harus pastikan kalau nggak punya rinomanometri, mungkin dok sebelum patokan tentu kita periksa dengan nasoendoskopi atau rinoskopi anterior. Apa yang kita akan rencanakan, berapa sih yang akan kita, dan area mana yang masih reversible dan area mana yang sudah irreversible dari konka inferior tersebut. Kita bisa identifikasi sebelum dilakukan pemberian vasokonstriksi, analgetik vasokonstriksi, kita identifikasi dulu. Kemudian saat kita pemberian tampon gitu beberapa menit, kita tunggu. Nah, biasanya itu lebih terbuka. Biasanya kalau yang reversible itu cepat dok. Itu dalam dia kontrak. Tapi kita bisa palpasi mukosanya memang masih tebal. Itu mungkin area-area tersebut yang penjepitan yang bisa kita. Mengenai pengurangan itu silahkan, mau frakturisasi, mau dengan radiofrekuensi, mau dengan apapun alat-alat yang ada tersedia. Pada prinsipnya adalah pasase udara ini harus memperhatikan ini, flow dan fisiologi hidung. Nah, mereka membutuhkan turbulensi sebetulnya untuk memfiltrasi, untuk menjaga kelembaban. Karena kalau terlalu lepas juga, lurus gitu, nggak ada turbulensinya, pasien bisa-bisa dingin. Dok, kalau nafas saya dingin. Atau empty nose syndrome. Jadi, merubah hukum fisika yang ada di hidung kita. Itu juga perlu pertimbangan. Caranya sih, biasanya kita beri obat steroid nasal spray, kita lihat respon 2 minggu. Kalau pasien masih merasa lebih nyaman, berarti itu masih terkontrol. Kita masih bisa tunggu lah, ini masih terkontrol nih. Nah, bisa dengan medikamentosa, jalan sesuai dengan area guideline. Ini area yang terbanyak itu antara konka inferior dan septum, ya, oke? Dan mereka memang membutuhkan di sini kinetik yang cukup turbulen, karena untuk deposisi tadi menangkap partikel, virus, bakteri, debu-debu tadi. Karena hidung kita memang berat bekerjanya. Dikatakan 10.000 sampai 20.000 liter ya kita bernapas. Sehingga hidung itu sesuatu yang penting yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh kita, terutama dokter di luar THT. Nah, ini patofisiologi. Lihat tadi kondisi normal dan sebagainya, ini adalah epitel hidung kita. Ini ada, sebetulnya di sini ada mucous blanket, ada sol dan gel yang sulit ditembus sebetulnya. Ada 2 lapis begitu, seperti air dan minyak begitu. Ya. Dalam kondisi normal, ini bagian dari sistem imun bawaan kita. Jadi kalau ada virus, bakteri, jamur, atau alergen, kayak kemarin COVID-19 kita, itu virusnya, load virusnya kita yang banyak sebetulnya, dan juga sistem imun. Sehingga kewalahan kita membutuhkan, akhirnya perlu masker, jaga jarak, dan sebagainya. Karena kalau load virusnya terlalu banyak, itu ini kita akan lumpuh.
Dan biasanya dia lari ke nasofaring. Carinya dia cepat. Kalau di hidung dia nggak betah. Virus itu karena lihat dari fisiologi hidung memang dia akan lari cepat ke nasofaring. Diamlah di nasofaring kan fungsi proteksi di nasofaring minimal. Nah dari situlah dia tembus. Tergantung ya itu COVID seperti itu sifatnya saya kira. Kalau kita kembali ke hidung kita memang seperti ini. Fungsi bariernya harus terbaik. Sehingga sulit tuh alergen virus tuh untuk menembus tuh sulit. Yang jadi permasalahan adalah mukosa ini bisa rusak atau terganggu kalau seperti rokok, kemudian exhaust debu kendaraan bermotor begitu. Sehingga fungsi normal tuh bisa terganggu. Akhirnya terjadi robekan atau jarak antara selnya melebar, Dok. Sehingga alergen, virus atau polutan apapun lebih mudah masuk ke dalam. Teori lama kurang lebih 20 tahun ini kan memang kita kenal kalau khusus berhubungan dengan rinitis alergi, salah satunya dia bisa masuk di antara atau interjunction ini. Masuk kemudian kita masih ingat bahwa alergi itu ada fase sensitasi untuk ya dan juga fase lanjutan. Ini katakan inflamasi terutama. Ini pada saat sensitasi ini kita masih bisa mereview alergen ditangkap oleh dendritik seperti biasa proteinnya kemudian dipecah dibaca begitu susunan proteinnya kemudian dia ada proses imunologi kemudian dia membangunkan sel T yang lagi tidur begitu bangun untuk aktif ya sebetulnya bisa ke TH1 atau TH2 di sini kan tergantung kebutuhan pada orang alergi. Nah ini yang terjadi. Ada genetik tertentu yang memang salah membaca sistem susunan protein dan membaca. Ini suatu protein yang aman buat tubuh tapi dibaca berbeda. Sehingga dia membangunkannya terlalu dominansinya ke TH2. TH2 yang terus dibangunkan. TH2 secara imunologi dia akan juga interaksi dengan sel B yang tidur ya. Itu aktif juga. Akhirnya dengan bantuan interleukin 4-13 ini, produksi IgE-nya diperbanyak. Sel B bangun memproduksi sel pelana juga. Jadi pasien ini, kalau ini alerginya adalah alergi tungau, IgE yang dibentuk adalah IgE tungau. Kalau ini IgE-nya alergennya kecoa gitu, dibuatnya IgE kecoa seperti itu. Dia tergantung spesifik dari kali. Nah IgE spesifiknya akan nempel lah di sel inflamasi. Dan pada orang alergi, IgE ini nggak mau hilang. Padahal harusnya ada proses feedback. Harusnya kalau udah jenuh, IgE itu harusnya hilang. Dibuang atau dikurangi, kembali ke kadar normal. Nah pada orang alergi itu menetap. Malah bersembunyi. Sel-sel inflamasi ini nggak mau dipanggil ke limfatik untuk menghancurkan diri, dia nggak mau. Dia malah bersembunyi di mukosa-mukosa seperti konka, di bronchus, ya, di telinga tengah, di tonsil, seperti itu. Sehingga memperbesar ukuran tonsil pada pasien-pasien dengan atopi alergi rata-rata tonsilnya itu di atas rata-rata. Dia belum hilang tuh di usia 13-14 tahun tuh masih menetap. Ya, seperti atau kadang-kadang di tubuh Eustasius dia suka ngerasa kok rasa penuh, kadang-kadang berdenging tanpa sebab itu sembuh sendiri. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini bersembunyi saja sel-sel ini. Nah suatu saat kalau ini sudah tersensitasi ini pasien. Kalau sudah tersensitasi, kalaupun ada paparan-paparan berikutnya dari alergen, itu lebih mudah. Nah ini masuklah reaksi akut atau cepat. Keluar kita masih kenal histamin, lagi dan lain-lain. Ini tergantung dia akan cari reseptor terbanyak di tubuh kita. Kalau reseptor terbanyak tubuh kita di bronchus, ya asma yang muncul. Kalau reseptor terbanyak kita di hidung, ya di konka, begitu, ya rinitisnya yang muncul. Kalau di telinga tengah, mungkin otitis media. Kalau cairannya tambah banyak, otitis media efusi. Kalau di tonsil juga demikian, aktivasinya seperti itu. Kalau di limfatik di GI tract juga sama, peristaltik, mudah diare atau kembung ya, atau malah reflux jadi cairan-cairan seperti itu. Ini fase akut. Kemudian yang jadi permasalahan adalah, nah jatuh seringnya ke kronik inflamasi, akumulasi sel-sel inflamasi, akumulasi sitokin dan lain sebagainya ini makin hebat. Diperburuk dengan tadi lingkungan dan lain sebagainya, akhirnya makin kronis.
Teori terbaru adalah ternyata ada alarm ya. Mukosa kita tuh juga memberikan beberapa seperti sitokin TSLP ini teori baru. Bapak ini bisa juga memacu hal yang sama. Termasuk di fase kronis juga sama. Nih. Jadi memperberat kronisitas dari gejala dan juga memperberat mengaktifkan fase akut dari pasien. Ini yang terbarunya, saya kira bahwa ini yang teori lama yang kita sudah anut kurang lebih 20 tahun, mekanis ada fase sensitasi, cepat, kemudian sebagainya. Tapi kalau yang ini ada keterlibatan dari sitokin ini. Sehingga nasal epitelium itu ternyata dia bisa melakukan sitokin seperti ini. Dia mengaktifkan sel ILC2 yang ada di mukosa. Itu juga sama memperberat seperti ini. Mungkin nanti ada teori-teori terbaru kenapa pada individu tertentu itu sensitivitasnya terlalu berbeda satu dengan yang lain. Kalau ini sudah terjadi, nggak perlu ada alergen, nggak perlu ada kalau sudah sensitif sekali nggak perlu ada pacuan apapun. Dengan stres aja takut langsung asmanya kambuh. Dengan takut langsung tersumbat hidungnya. Mau ujian tegang gitu, atau ditegur itu, diputusin pacarnya langsung asma gitu contohnya kayak gitu ya. Jadi alergennya pacarnya sebetulnya debu. Oke, bisa seperti itu. Dan itu bisa anak tuh jadi stres, menarik diri dan sebagainya. Bisa dibantu. Slide berikutnya. Ya. Nah, faktor risiko ini dok tadi udah beberapa kali tentang alergen, terus pantau di sekitar lingkungan, di kamar tidurnya, di sekitarnya, kemudian juga beberapa tempat kerja ya dok ya, ada yang IGE sifatnya, ada yang non IGE, banyak berkendaraan terbuka, kemudian antibiotik yang sejak awal anak-anak sering diberi batuk pilek antibiotik, batuk pilek antibiotik, batuk pilek antibiotik, terus begitu. Kalau kita lihat mukosanya nggak hiperemis, nggak ada tanda-tanda infeksi, ini hanya inflamasi sebetulnya. Ini juga sama. Jadi akhirnya ususnya itu jadi steril. Itu juga sama. Hal tersebut pemberian antibiotik jangka panjang itu mempengaruhi keseimbangan dari sistem imunnya. Polusi udara ini tren isu yang hangat karena World Allergy Organization itu mencanangkan tahun ini adalah bahwa judulnya polusi memperberat penyakit alergi. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Baik di indoor alergen maupun outdoor alergen. Kemudian aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, ini aktivitas fisik yang berlebihan untuk orang alergi itu pisau bermata dua. Olahraga harus, tapi kalau terlalu berat juga kurang. Jadi kita harus melihat kalau dia masih fase akut, belum terkontrol, olahraganya jangan terlalu yang berat dong. Kita motivasinya. Nanti kalau sudah terkontrol silahkan. Jadi, karena ada juga, kenapa kalau setelah olahraga saya jadi kambuh seperti itu. Diet juga sama, diet intinya adalah orang alergi itu harus seimbang saja. Ada beberapa pasien tuh dia ingin nurunin berat badan, kemudian diet. Berat badan turun, asmanya kambuh. Berat badan turun, sinusitisnya kambuh, jadi ada cairan. Oh ada ini, pas di foto CT scan, waters ada air fluid level, atau pada CT scan, wah penuh. Seperti itu. Ternyata kita ada yang melihat, ada yang mengganggu sistem imunnya. Dia mulai ngurangi nasi, mungkin ya mendadak begitu. Ternyata itu sistem imunnya goyang. Seperti itu. Juga sama saja di pencernaannya pun sama. Setelah berat badan turun, gas lambungnya naik terus. Suara serak, kadang tersedak, seperti ya, mungkin reflux ya, PR seperti itu. Lain gejala-gejala. Kemudian genetik, nah ini genetik kita agak sulit. Memang ini pola genetik dari keluarga kita. Dari orang tua, ya itu kita harus identifikasi. Itu juga faktor risiko yang harus jadi alergen. Kita tanya sekitar lingkungannya, sama pekerjaannya, sama di lingkungannya. Kita harus lihat apakah yang tipe IgE atau non IgE. Kemudian riwayat, memang sulit ini pemberian antibiotik kalau udah dewasa, tapi kalau anak kecil sering ke sejawat kita dokter anak diberi racikan. Kemudian berulang-ulang begitu kita lihat kopi resepnya ada antibiotik terus, ada steroid terus. Kita harus berpikir pasti ada gangguan. Jadi sistem imunnya itu goyang.
Itu mudah seperti itu. Polusi udara ini di mana-mana, saya kira di semua kota di kita tentang polusi udara ini harus jadi concern kita bersama. Dan aktivitas, diet, dan genetik. Nah, untuk genetik menjadi catatan, ya tentu kalau udah genetik, wah ini pacaran nih, pacarnya alergi, diputusin gitu ya, nggak begitu konsepnya. Mungkin saya kira kita bisa edukasi nih. Kadang-kadang pasien bilang, dok anak saya alergi juga nih, tuh pacarnya alergi juga. Ya kita kasih tahu, mulai dari prenatal, gimana, postnatal, seperti apa, dan menjaga lingkungan. Kita sulit, yang minimal itu kita bisa mengontrol kasus alergi itu, ya, untuk pasien dan paham tentang pola dia, kapan dia harus makan obat, kapan dia harus menghentikan obat, dan obat-obat anti alergi ini boleh dikonsumsi sebelum gejala muncul. Kita memprediksi nih, saya kalau berenang itu selalu pilek dok. Kita tanya, kadang-kadang klorin kolam renang tuh tinggi sekali. Kadang-kadang di kolam renang itu tidak ada kadar, tidak ditulis tuh klorin hari ini berapa. Yang penting jernih saja begitu kan. Setelah terpapar mukosa hidungnya itu jadi malah memacu rinitisnya, tonsilnya besar, jadi sinusitis ataupun jadi alergi jadi kambuh. Yang paling penting adalah kembali mungkin lingkungan harus kita lihat. Dokter Arif, Ya. 3 menit lagi. Ya, baik. Ini genetik prepostnatal infeksi harus kita pastikan. Jadi direncanakan tuh, jangan diprotek begitu. Pada saat hamil ya harus olahraga, contohnya seperti ini kita bisa lihat di ini. Ini yang jadi catatan. Ya. Kemudian pada saat telah melahirkan juga ada salah satu usaha untuk menstabilkan sistem imun. Karena biasanya ibu hamil kan akan TH2 dominan kan dok, begitu. Secara hormonal, secara imunologi. Karena kalau enggak dia aborsi. Kalau terlalu TH1 yang dominan, dia harus TH2 dominan. Namun tidak selalu jadi alergi. Namun dia ada yang disebut dengan rinitis hormonal. Yang mungkin trimester kedua, ketiga itu karena estrogen tinggi, dia biasa lebih tersumbat hidungnya. Nah kadang-kadang pada yang alergi itu di dekade-dekade trimester 1 itu udah muncul seperti itu. Itu selain dia rinitis hormonal, dia juga ada rinitis alergi yang terpacu karena keseimbangan hormon dari ibu hamil tersebut. Kita kawal saja selama masa kehamilan itu tidak terjadi rhinosinusitis yang infeksi, gitu ya. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi bahwa perubahan iklim, polusi itu berpengaruh ternyata pada jumlah alergen. Jadi efek rumah kaca ya itu tentu akan berpengaruh. Alergen jadi tambah subur, tungau, kemudian kecoanya tambah banyak juga, dan juga perubahan cuaca dan polusi juga secara tidak langsung mempengaruhi sistem imun kita. Katakan demikian, baik ada oksidatif stres, jadi lebih inflamasi, TH2 orang itu. Dan juga epitel tadi mukosa hidung itu jadi apa? Kalau kita lihat mukosa itu ada robekan-robekan, barrier epitelnya itu rusak semua. Nah, itu sering. Kemudian perubahan dari sel-sel mikrobiom, keseimbangan sel di dalam mukosa hidung juga terganggu. Kemudian alergennya jadi tambah banyak, vegetasinya, sporanya jadi lebih aktif. Kalau di negara 4 musim tuh polen serbuk bunganya jadi pada saat itu lebih banyak. Nah, sehingga alergi itu kita harus melihatnya secara mulai dari early life, kemudian pada anak, remaja, dewasa sampai nanti. Harus melihatnya dari sana. Dan banyak faktor yang bisa berpengaruh. Interaksi lingkungan, genetik ini juga berpengaruh terhadap sistem imun secara keseluruhan dan keutuhan dari mukosa kita. Nah, kitalah nanti berintervensi di sini. Di setiap mana di fase seseorang itu kita terlibat di situ. Sehingga pada saat memantau pasien alergi itu kita panjang. Kalau berusaha kita bisa dekat dengan keluarga yang memang punya alergi. Sehingga kita bisa deteksi mulai dari keluarganya, ayah, ibunya, anaknya, sampai ke cucunya, begitu kita bisa lihat. Itu mungkin review saya bahwa memang pola genetik lingkungan itu harus jadi perhatian kita.
dari inflamasi adalah sesuatu yang memang harus menjadi perhatian. Tata laksana mungkin lebih konsentrasi pada ini, pencegahan pun juga mengurangi inflamasi, sehingga dengan melihat faktor risiko yang ada, kita bisa menangani pasien itu secara komprehensif. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Prof. Terima kasih Dr. Arif, ternyata sudah banyak sekali update dari teori-teori mengenai alergi, sehingga saya kira sebagai peminat atau yang ingin banyak mempelajari tentang alergi atau rinitis alergi, saya kira akan sangat bermanfaat. Tepuk tangan untuk Dr. Arif.